Ini bisa dibilang apa ya, kepedean, tapi nggak ngeliat fakta. Hanya kemakan pemberitaan, yang itu ada selip-selipannya hoax, ada selip-selipannya framing, wow, gitu loh. Tapi weh juga. Assalamualaikum, selamat siang. Saya terhibur saja gitu loh. Kemarin saat G20, bisa dibilang momen apa ya, momen Jokowi di atas puncak. Juga memperlihatkan apa, presiden kita itu sudah setara dengan mereka, para penguasa dunia. Nah, dari beberapa minggu yang lalu, bulan lah, kita kan lihat capres yang sebelah itu setelah selesai jadi gubernur, jadi orang biasa lah, lalu capres kan begitu, oleh partainya itu tuh, restorasi. Lalu saya melihat ada upaya media, kemungkinan mau mencoba mengangkat atau menaikkan pamor saat dia berkunjung ke istana ketemu Jokowi, tapi akhirnya apa? Tidak sesuai harapan. Lalu berusaha di G20, malahan keterpa apa? Hoax. Dan bisa dibilang apa ya? Entah rasa malu atau bisa dibilang sesuatu yang tidak berhasil lah, bisa dibilang begitu. Lalu hampir bersamaan juga dia bersama dengan Gibran makan di restoran lah, di hotel kalau nggak salah. Lalu kemudian para inilah, saya nyebutnya apa, relawan digital atau buzzer seperti itu, membuat postingan. Salah satunya oleh Musni Umar. Salut ke Gibran, yang objektif akui Anies sebagai gubernur DKI Jakarta yang sukses. Ini dia ngambil dari Lambe Waras, saya berguru sama beliau, dalam kurung Anies Baswedan sebagai gubernur DKI yang sukses, dalam kurung Gibran. Nah ini dia. Ini kayaknya bapak ini, dia tuh nggak tahu pepatah Jawa. Orang di pangku itu mati. Itu loh, pujian ini siapa yang memangku, siapa yang dipangku, pasti Anda kan tahu. Dialektika Jawa itu ada begitu, terutama oleh siapa, orang-orang yang terjun dalam politik, dalam kancah orang atas lah. Lalu dia juga membuat postingan, tidak terduga sambutan P3 Jogja luar biasa terhadap Anies. Ini bukan hoax tapi fakta. Lalu ada lagi dari Rocky Gerung, cara Gibran masuk elit politik agak nerabas. Kata Rocky Gerung, soroti pertemuan Anies dan putra Jokowi. Itu sifat dari anak muda. Kalau Gibran, orang tua pasti bisik-bisik dulu, kata Rocky. Rocky menilai bahwa pertemuan tersebut menunjukkan cara berpolitik Gibran yang agak nerabas. Hal ini dilontarkan oleh Rocky saat berbincang-bincang dengan jurnalis senior Hersu Beno Arif. Lucu saja gitu loh ngeliat begini. Rocky ini kan bisa dibilang apa ya? Dia ini di dalam beberapa media ini saya pikir ini hanya taktik. Taktik bisa dibilang apa? Untuk memanas-manasi PDIP. Tapi orang PDIP tahu. Jadi nggak laku gitu loh. Taktik Rocky Gerung ini nggak laku. Bahkan pertemuan kemarin itu lebih ramai lagi setelah Gibran memposting hal ini. Akun Gibran Rakabuming. Memang lebih enak makan warung sederhana seperti ini. Nah, ini dia. Lalu berentet banyak komentar. Makan dengan Anies di hotel tempo hari, berarti nggak enak dong Pak Wali. Ada lagi ini Melsa Irawan. Dia tuh anak pertama, bebannya berat. Ditambah jadi wali kota Solo yang setiap hari nanggepin keluhan warganya. Sampai yang bukan orang Solo ikut ngeluh juga ke Mas Gibran. Gimana nggak berat tuh beban di pundak Mas Wali? Ini sarkasme. Nyindir Anies. Banyak ini bisa dibilang komentar-komentar ini. Lalu sisi politik tuh ya begini. Ini menandakan apa? Level respon atau selera orang dengan Gibran tuh tinggi.
dia hanya wali kota. Sesungguhnya hampir sama lah, wali kota itu memimpin sebuah kota, lalu gubernur itu memimpin sebuah provinsi, kan begitu. Sesungguhnya hampir sama lah. Ini contoh justru Gibran ini punya aura mirip dengan bapaknya, selain dengan Ganjar loh ya. Salah satunya Gibran ini penerusnya Jokowi. Untuk nantilah, kalau untuk saat ini kayaknya enggak. Walau begitu, upaya untuk menarik opini dari media-media basarnya sebelah ini, ya begitu caranya. Dekat dengan Gibran atau dekat dengan tokoh-tokoh yang bisa dibilang sepertinya posisinya berhaluan gitu loh. Ini akan jadi daya tarik, jadi pemberitaan. Ya ini ya sudah mungkin planning bisa, rencana dadakan juga bisa. Lalu lihat juga nih video orang ini. Mana menurut Mas Iman tanggapan deklarasi Anies Baswedan di Jogja dengan dukungan dari para kader P3? Intinya bahwa Anies Baswedan itu sudah jadi presiden sosiologi. Artinya sekarang itu presidennya itu sudah di Anies Baswedan. Secara sosiologi loh Pak. Ya betul. Secara SK ya belum, tapi de facto bahwa di sana di sini itu sudah teriakan presiden. Jadi presiden asli secara sosiologi itu Anies Baswedan. Kalau presiden palsu yang ijazahnya palsu, itu presiden palsu yang ijazahnya palsu. Nah, Anies Baswedan secara sosiologi sudah menjadi presiden Republik Indonesia. Jadi pemilihan umum nanti DPR itu udahlah tentu nanti akan diadakan pemilihan. Itu begitu. Secara sosiologi lah eman-eman jadi pemilihan umum. Iya. Terus kemudian kenapa yang dapat undangan khusus kok di pertemuan G20 Anies Baswedan bukan Jokowi atau Otaknya Anies Baswedan itu sudah kelasnya bukan kelasnya ijazah palsu, bukan. Anies Baswedan itu sudah kelasnya itu internasional. Itu begitu. Jadi sudah layak deh. Secara kelas sudah internasional, secara sosiologi sudah diakui Presiden Republik Indonesia, apalagi? Ya kan? Itu kalau nggak salah kadernya si Partai Restorasi itu. Kalau nggak salah. Dia nggak sadar gitu loh. P3 itu di Jogja tuh kecil. P3 pengaruhnya di Jawa Tengah tuh kecil, tau nggak? Bahkan pemilu kemarin 2019 P3 tuh anjlok. P3 tuh anjlok. Bahkan bisa disamakan dengan PSI Partai Baru. Jogja loh itu. Nah kalau P3 Jogja dari dulu memang agak beda. Kemarin itu saat zamannya Prabowo. Kalau nggak salah kan mereka dukung Prabowo. Di Jogja itu 2019 pemilu terakhir kemarin itu nomor 1 tuh PDIP. Nomor 2 PKB, nomor 3 PAN. Gimana coba? Perolehan suara P3 itu pemilu terakhir cuma 62.000. Itu P3. Kalau Nasdem 166.000. Nah ini PDIP. PDIP kemarin itu 654.000, sekian. PKB 264.000 sekian. Jauh gitu loh. Gerindra 191.000. P3 itu kemarin di Jogja suaranya nomor 9. Perolehan suaranya di Jogja, se-Jogja. Kalau ada sambutan Anies ke Jogja seperti itu, ya itu kadernya P3 bisa, kadernya Nasdem bisa gitu loh. Tapi di Jogja nomor 1 itu PDIP. Nomor 2 PKB. Jelas toh. Apalagi di Solo. Ya kan PDIP booming gitu loh. Itu fakta. Karena bisa dibilang di daerah Jogja maupun Solo itu PDIP ini kan nasionalis. Campur lah gitu loh. Mereka lebih teduh, lebih bisa ayem itu bersama dengan orang-orang Nahdliyin. Nahdliyin di sana itu ya ada PKB yang dominan. Ayo P3 itu nggak banyak. P3 juga di sana itu bisa dibilang Nahdliyin ya enggak ya tidak gitulah.
Karena di P3 sendiri di Jogja atau Solo itu ada beberapa bisa dibilang apa ya, ormas yang agak-agak beda dengan orang NU gitu ada. Nah itu faktanya. Jadi kalau misalkan orang ini ngomong wah ini dukungan ini, kalkulasi dulu, lihat dulu buktinya gitu loh, baru tahu. Ini bisa dibilang apa ya, kepedean, tapi nggak ngeliat fakta. Hanya kemakan pemberitaan yang itu ada selip-selipannya hoax, ada selip-selipannya framing, wow gitu loh. Tapi weh juga. Itu partai yang besar belum muncul. Coba kalau muncul. Dengan PKB saja besar PKB di Jogja. Dengan PAN aja besar PAN di Jogja. P3 tuh pengaruhnya tuh ya nggak banyak. Khususnya di Jogja. Apalagi se-Jawa Tengah ini. Kalau Jawa Tengah ini paling tidak PDIP. Kalau partai yang berhaluan ke Islam ya PKB. Yang partai lainnya itu ya di bawahnya itu semua. Faktanya begitu. Jadi bisa dibilang pengaruhnya nggak banyak, kecil. Oke, sampai sini selamat siang.